adalah dalam rangka untuk menghormati nilai-nilai keberagaman sekaligus menjaga itu. Jadi kalau kita sudah paham ini, bahwa kita ini hidup berbangsa, bernegara ini beraneka macam, maka kemudian kita akan lahir sikap untuk toleransi, sikap untuk memahami, sikap untuk menghargai, dan sikap untuk menghormati satu di antara yang lain, kemudian tidak kemudian saling merendahkan di antara satu anak bangsa kepada anak bangsa yang lain. Karena kalau khususnya itu kok orang yang merendahkan orang lain sama dengan merendahkan sang penciptanya, kan medeni nih kita kan medeni itu. Kenapa? Karena memang diciptakan kita beragam. Kita tidak tahu loh, saya diciptakan suku Jawa ini kan tidak tahu. Mbak Lintang suku Budi Jawa. Jawa Sunda. Jawa Sunda kan tidak tahu juga kan. Siapa itu? Ya, Tuhan yang Maha Kuasa kan. Ya, itu kan begitu. Yang berkuasa siapa? Kita sendiri tidak kuasa terhadap diri kita. Akhirnya apa yang kita lakukan adalah kita harus saling menghargai, menghormati, mencintai, menyayangi tadi ya, dalam konteks kehidupan bernegara. Gunanya apa? Agar kita hidup itu selaras. Kita tidak saling tubuhan, kemudian berbeda sedikit, kemudian nanti berefek yang panjang, yang kemudian nanti saling merusak apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan ini. Saya kira begitu Mbak Lintang. Ya. Nah ini tadi kan sempat menyebutkan tentang bagaimana kita tuh bisa menghargai, berempati, menghormati. Kita hidup berdampingan, tidak saling bersaing. Nah kalau menurut Bapak Ferry, melihat sekarang ini, apakah yang hadir di saat ini ya semuanya warga negara Indonesia sudah sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam nilai-nilai Pancasila? Ya alhamdulillah ya Mbak Lintang ya. Secara umum itu apalagi ya kalau kita lihat konteks kehidupan para santri, ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keberagaman itu. Nah secara umum Indonesia sudah bagus ya, kita terus menerapkan nilai-nilai Pancasila ini, karena kita ini terus diuji oleh sejarah, ketika kita dijajah itu, kemudian kita juga muncul jiwa persatuan itu, jiwa empati simpati, kita bersumpah. Sumpah itu adalah apa ya? Bersumpah itu sakral sekali ya Gus ya, bersumpah kayak kita mau nikah itu kan sumpah juga, itu kan bersumpah, sumpah bahwa kita ini hidup dalam satu bangsa, satu tanah air, itu kan sumpah kita. Itu juga bagian lahir kita atas kondisi sosial kemasan pada saat itu untuk melahirkan sebuah solusi. Kemudian diuji lagi oleh sejarah, kita harus mengangkat senjata, melakukan perjuangan bersatu atas keberagaman kita untuk mengusir penjajah. Kemudian kita harus diuji lagi di dalam kehidupan kita itu untuk kemudian melakukan pembangunan. Lah, Mbak Lintang, tetapi tentu kita harus sadar bahwa potensi-potensi yang mengarah kepada disintegrasi bangsa yang berawal dari dari keberagaman itu juga harus kita waspadai. Apalagi nanti ya itu digunakan oleh kelompok-kelompok orang yang memang mengarahkan kepada perpecahan kita. Nah, potensi-potensi seperti itu perlu kita waspadai, bukan kemudian kita ini parno ya, takut, tapi perlu kita waspadai sekaligus terus kita sampaikan kepada generasi-generasi kita yang lebih muda, generasi-generasi yang lain tentang pentingnya keberagaman itu gitu. Nah, untuk apa saja ada dua. Satu, kita terus mengenalkan kepada anak-anak bangsa, memperkuat tali silaturahim dalam konteks berbangsa dan bernegara ini, sekaligus kita terus menutup celah-celah sekecil apapun terhadap potensi-potensi yang mengarah kepada perpecahan yang disebabkan oleh keberagaman itu. Semuanya
nanti isunya adalah saling menjelekkan satu antara yang lain. Apalagi kalau berbicara sara ya, suku, agama, ras itu kan sensitif. Sensitif itu apa Mbak Lintang? Mbak Lintang termasuk sensitif kan apa tidak? Kadangkala manusia gampang baper ya, kalau anak zaman now itu bawa perasaan, singgung sedikit langsung kontak-kontakan gitu J. Itu kita harus mulai, kemudian kita lebih berdewasa lagi, kemudian tidak mengungkit-ungkit persoalan perbedaan itu apalagi dalam konteks tadi ya, suku, agama, yang ras. Karena apa? Karena kita harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, apalagi nanti ya, kita ini Mbak Lintang dan kawan-kawan santri dalam, kita akan memasuki tahun-tahun politik, kadang nanti isunya macam-macam. Ada macam-macam lah, kita harus terus mendewasakan diri kita agar perbedaan-perbedaan itu bukan kemudian yang menjadi apa itu jurang di antara kita, tetapi adalah menjadi apa itu justru menjadi berkah. Kalau kata Agus Sudah itu, perbedaan itu adalah berkah. Berkah. Orang Islam itu ono sing kunut, ono sing ora. Ya kunut ya menghormati sing ora ya, menghormati sing ora kan sing ora salat subuh Gus kan kira-kira kan begitu. Nah, itu bagaimana misalnya santri-santri ini terus melatih dirinya dalam memahami keberagaman itu. Nah, atas latihan yang sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan para santri ini, kita harapkan untuk terus ditularkan kepada masyarakat secara umum terhadap praktek-praktek penghormatan yang sudah sangat baik, yang sudah berlangsung menjadi habit, menjadi kebiasaan para santri yang memegang teguh nilai-nilai itu. Ya. Terima kasih Pak Ferry, penjelasannya luar biasa, detail sekali sampai kita kembali diingatkan tentang sejarah Indonesia ya, perjuangannya dulu Indonesia sama-sama merasakan gimana susahnya gitu ya, berjuang di antara penjajahan, akhirnya kita bersatu untuk bisa mengusir penjajah dan bersatu membangun negeri ini. Begitu Nj Pak Ferry. Nah, Lintang sebelum melanjutkan nih Pak Supri dari tadi sudah, saya kapan ditanya Mbak Lintang, sabar Pak, sabar Pak. Ya, Lintang ingin bertanya kepada para hadirin santri-santri yang hadir di sini. Pada punya handphone? Punya. Suka lihat sosial media? Ya. Tetap loh ya, belajar di pesantren tetap handphone, tidak lupa lihat sosial media. Sosial media boleh dilihat, tapi jangan sampai mudah dihasut gitu J Pak J. Nah, kaitannya dengan keberagaman, kadangkala kita bicara tentang sosial media, mudah sekali orang itu walaupun punya perbedaan pendapat, kadangkala terlupa bahwa setiap orang memiliki perbedaan pendapat, kemudian posting di sosial media, akhirnya terbawa untuk menghasut orang lain. Nah, ini Pak Ferry sebagai Wakil Ketua DPRD dari fraksi Partai Golongan Karya, bagaimana Pak melihatnya Pak? Sekarang ini anak muda apalagi kan bermain sosial media bisa lebih dari waktu belajarnya nih Pak ya. Para santri juga bisa kita bilang sangat melek sosial media saat ini. Nah, ini bagaimana Pak Ferry untuk melihat fenomena yang ada sekarang di sosial media? Luar biasa, keberagaman kita harusnya dipersatukan, tapi ada saja yang dengan mudah menghasut melalui sosial media. Monggo Pak. Baik Mbak Lintang, ya saya kira ini adalah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita tahan. Artinya teknologi ini adalah satu sisi akan membantu meringankan aktivitas kita sebagai manusia dalam menjalankan fungsi peran kita masing-masing, tapi satu sisi teknologi juga seperti pisau bermata dua. Betul. Satu sisi memberikan manfaat, tapi mudaratnya juga akan tampak ketika kita tidak mampu menggunakan perkembangan teknologi itu secara bertanggung jawab. Pasti akan ada dua sisi. Nah, sisi mudaratnya di situ.